Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dari kelas 6B NIM 19064411043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal, yaitu kotak yang berjudul Kotak Pop-up berbasis problem solving, pengembangan media pembelajaran pada materi cahaya dan alat optik untuk kelas 8 SMP. Pada latar belakang yaitu pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu bangsa dan sarana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Irwandi, Latifah dan kawan-kawan 2017, tujuan pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku dan tingkah laku positif dari peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Poin yang kedua, dalam pembelajaran IPA, salah satunya fisika, tidak hanya mempelajari konsep, prinsip, atau rumus, melainkan pembelajaran sains lebih banyak memberikan pengalaman belajar melalui proses penemuan serta melatih peserta didik untuk dapat menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran fisika adalah dengan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif seperti problem solving. Problem solving sendiri diartikan sebagai sebuah kemampuan dalam memecahkan masalah atau persoalan. Problem solving mencakup 5 langkah, antara lain identifikasi masalah, penggambaran masalah, pemilihan strategi pemecahan masalah, implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Kemudian, luasnya permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran fisika, salah satunya materi yang sering dialami yaitu materi cahaya dan alat optik. Maka penelitian ini difokuskan pada materi cahaya dan alat-alat optik. Berdasarkan hasil observasi dengan pendidik maupun dengan peserta didik di beberapa sekolah, yaitu SMPN 5 Bandar Lampung, SMP Wiyatama Bandar Lampung, dan MTS Al-Huda Jati Agung, diketahui masalah yang sering dihadapi peserta didik di kelas salah satunya adalah kurangnya memahami hal-hal penting dari materi yang disajikan pendidik. Selain itu, kurangnya inovasi kreativitas tenaga pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran. Selain itu, kurangnya inovasi dan kreativitas tenaga pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan dengan menggunakan angket yang telah dibagikan kepada peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat pembelajaran untuk memudahkan penyampaian materi fisika yang dapat membantu memahami konsep yang abstrak dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Pelaksanaan media pembelajaran fisika yang aktif kreatif diwujudkan dengan pengembangan media pembelajaran fisika dengan menggunakan media pembelajaran berupa kotak pop-up. Kemudian, metode penelitian. Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian pengembangan media instruksional oleh Borg and Gall yang dimodifikasi Sugiono meliputi potensi masalah, kemudian dilanjutkan mengumpulkan data, kemudian desain produk, kemudian validasi desain, revisi desain, dan uji coba produk, serta yang terakhir revisi produk. Nah, produk pada penelitian kali ini dicukupkan sampai langkah ke-7. Kemudian, subjek penelitian adalah peserta didik kelas 8 di SMPN 5 Bandar Lampung, SMP Wiyatama Bandar Lampung, dan MTS Al-Huda Jati Agung. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket. Analisa data yang digunakan adalah skala Likert. Tampak pada tabel aturan pemberian skor, yaitu SB dengan skor 5, B dengan skor 4, dan seterusnya. Cara menentukan interpretasi data sebagai berikut, yaitu dengan rumus S sama dengan sigma S per N, dengan keterangan S sama dengan nilai rata-rata setiap pernyataan. Sigma S adalah jumlah total skor dan N banyaknya responden. Kemudian, interpretasi skor yang diperoleh dengan ketentuan pada tabel 2, seperti yang tampak pada layar berikut. Nilai 80
sampai 100 sangat layak, dan seterusnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, menghayati, dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian ketika peserta didik telah merasa tertarik dengan pembelajaran, maka akan lebih mudah bagi peserta didik menerima dan memahami pelajaran. Salah satunya menggunakan media kotak pop-up. Kotak pop-up dengan kalimat yang tersembunyi, kertas yang ditarik, roda yang diputar, dan semua gambar yang dibuat 3 dimensi adalah cara yang mungkin sekali untuk menangkap perhatian peserta didik dengan cepat. Ini menurut Mariani dan Kusumawardhani 2014. Kemudian, pemilihan media kotak pop-up sesuai dengan potensi visual peserta didik dipandang praktis karena mudah dimainkan dan menarik. Media kotak pop-up memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah sifatnya konkret, lebih menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Selain itu, media gambar dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja. Dalam pengembangan media pop-up fisika berbasis problem solving meliputi tahapan awal, yaitu melakukan observasi ke sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian mengumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya, alat dan bahan dirangkai menjadi sebuah produk media pembelajaran fisika berupa kotak pop-up. Validasi dilakukan oleh 3 ahli materi dan 3 orang ahli media yang ahli di bidangnya. Validasi hasil oleh materi. Hasil validasi ahli materi mencakup 3 aspek, yaitu penyajian materi, keberadaan konsep, dan penekanan materi. Hasil penelitian dari 3 ahli materi mendapatkan skor rata-rata sebesar 4,89 dengan kriteria kelayakan sebesar 89,69% dengan kategori sangat layak. Kemudian pada tahap pertama, ada beberapa komponen yang harus diperbaiki pada aspek penyajian materi. Setelah melakukan perbaikan, hasil penilaian mencakup 4 aspek penilaian, yaitu kemenarikan media, kriteria tampilan media, penyajian materi, dan keterampilan peserta didik. Penilaian pada tahap 1 ini mendapatkan presentasi kelayakan 83,55% dengan rata-rata skor 62,3 dengan kategori layak. Kemudian pada tahapan yang kedua, setelah produk direvisi sesuai dengan saran dan masukan validator, diantaranya penambahan gambar 3 dimensi dan pemberian hiasan pada lembar materi, maka media pembelajaran yang dikembangkan sudah sangat layak. Dengan hasil persentase kelayakan sebesar 89,77% dengan kategori sangat layak. Kemudian yang keempat yaitu uji coba produk. Uji coba media kotak pop-up berbasis problem solving. Meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba ini diawali dengan mendemonstrasikan media pembelajaran tersebut, kemudian mendiskusikan kaitannya dengan pokok bahasan cahaya dan alat-alat optik. Selanjutnya, peserta didik diminta mengisi angket respon terhadap media kotak pop-up berbasis problem solving. Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 30 peserta didik yang terdiri dari 3 sekolah SMP Bandar Lampung, SMP Wiyatama, dan MTS Al-Huda Jati Agung dengan persentase rata-rata 95,47% dengan kategori sangat menarik. Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut. Kemudian dari gambar grafik 4 menunjukkan persentase penilaian uji coba kelompok kecil dengan 3 sekolah, yaitu SMP Bandar Lampung, SMP Wiyatama, dan MTS Al-Huda. Dengan penilaian aspek kualitas isi persentase 95,68% dengan kategori sangat menarik. Kemudian pada gambar 5, penilaian produk yang meliputi 4 aspek memperoleh persentase rata-rata masing-masing sekolah, yaitu SMP 5 Bandar Lampung dengan nilai 92,54%, SMP Wiyatama sebesar 95,50%, dan MTS Al-Huda
92,87%. Rata-rata skor adalah 93,60%. Masing-masing sekolah dan persentase rata-rata memiliki kategori sangat menarik. Hasil produk yang dikembangkan berupa kotak pop-up berbasis problem solving sebagai media pembelajaran fisika pada materi cahaya dan alat optik. Media pembelajaran ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang cahaya dan alat-alat optik. Kesimpulannya yaitu pengembangan media pembelajaran berupa kotak pop-up berbasis problem solving memperoleh persentase masing-masing hasil penelitian, yaitu hasil validasi media pembelajaran sebesar 89,77%, validasi materi fisika 89,69%, kedua, validasi dengan kategori sangat layak. Persentase hasil uji coba, hasil rata-rata yaitu pada kelompok kecil 95,47 dengan kategori sangat menarik dan hasil uji coba lapangan 93,60% dengan kategori sangat menarik. Media pembelajaran kotak pop-up berbasis problem solving dinyatakan sangat layak dan menarik untuk menjadi sumber pembelajaran fisika. Kotak pop-up fisika dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran fisika untuk memahami konsep cahaya dan alat optik. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.